Yoel. Yoel pasal 1. Inilah firman Allah yang turun kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, dan pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi hal semacam ini di zamanmu, atau di zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, lalu anak-anak mereka kepada angkatan yang berikutnya. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerat telah dimakan oleh belalang besar. Apa yang ditinggalkan oleh belalang besar telah dimakan oleh belalang pelahap. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelahap telah dimakan oleh belalang pemusnah. Hai para pemabuk, bangunlah dan menangislah. Hai semua peminum anggur, meraung-raunglah karena anggur baru, sebab anggur itu telah dilenyapkan dari mulutmu. Suatu bangsa maju menyerang negeriku, kuat dan tak terhitung jumlahnya. Giginya seperti gigi singa, dan taringnya seperti taring singa betina. Pohon anggurku dirusakkannya, dan pohon araku dijadikannya serpihan. Dikulitinya sama sekali lalu dibuangnya, sehingga cabang-cabangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang memakai kain kabung karena tunangan pada masa mudanya. Persembahan bahan makanan dan persembahan minuman telah dilenyapkan dari bait Allah. Para imam berkabung, yaitu para abdi Allah. Ladang musnah dan tanah berkabung, karena gandum musnah, anggur mengering, dan minyak menyusut. Kecewalah hai petani, meraung-raunglah hai pemelihara kebun anggur, karena gandum dan karena jelai, hasil tuaian ladang telah musnah. Pohon anggur layu, pohon ara merana, pohon delima juga pohon kurma, dan pohon apel, semua pohon di padang layu. Sungguh kegirangan layu dari antara Bani Adam. Pakailah kain kabung dan merataplah, hai para imam, meraung-raunglah, hai para pelayan mazbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para abdi Tuhanku, karena persembahan bahan makanan dan persembahan minuman telah ditahan dari bait Tuhanmu. Khususkanlah hari puasa, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri di bait Allah, Tuhanmu, lalu berserulah kepada Allah. Aduh, hari itu, sungguh hari Allah sudah dekat dan akan datang sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah makanan telah lenyap di depan mata kita? Begitu pula kesukaan dan kegembiraan dari bait Tuhan kita. Benih-benih menjadi keriput di bawah tanah, lumbung-lumbung kosong melompong, rengkiang-rengkiang runtuh, karena gandum telah layu. Betapa binatang-binatang berkeluh kesah, kawanan-kawanan sapi kebingungan, sebab tidak ada lagi padang rumput bagi mereka. Bahkan sejumlah kawanan kambing domba binasa. Kepadamu ya Allah, aku berseru, karena api telah melalap padang-padang rumput di padang belantara. Nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Bahkan binatang-binatang padang menjerit kepadamu, karena saluran-saluran air telah kering, dan api telah melalap padang-padang rumput di padang belantara. Yoel pasal 2. Tiuplah sangkakala di Sion, teriakanlah tanda bahaya di gunungku yang suci. Biarlah seluruh penduduk negeri gemetar, karena hari Allah akan datang, bahkan sudah dekat, hari yang gelap dan kelam, hari yang berawan dan hitam pekat. Seperti fajar merekah di atas gunung-gunung, suatu bangsa yang besar dan kuat datang. Belum pernah ada bangsa yang serupa itu sejak dahulu kala, dan tidak akan ada lagi sesudahnya sepanjang tahun turun-temurun. Di depan mereka api melalap, di belakang mereka nyala api menghanguskan. Di depan mereka negeri itu seperti taman Firdaus di Eden, tetapi di belakang mereka padang belantara yang sunyi sepi, tidak ada satupun yang luput darinya.
Rupa mereka seperti rupa kuda, seperti pasukan berkuda, demikianlah mereka berlari. Seperti gemertak kereta di atas puncak-puncak gunung, demikianlah mereka melompat-lompat. Seperti geletik nyala api yang melalap tunggul jerami, seperti bangsa yang kuat mengatur barisan perang. Bangsa-bangsa gemetar di hadapan mereka. Semua muka berubah menjadi pucat. Mereka berlari seperti para kesatria. Mereka memanjat tembok seperti para pejuang. Setiap orang menempuh jalannya dan tidak menyimpang dari jalurnya. Mereka tidak saling dorong, masing-masing menempuh jalannya. Mereka menghambur menerobos senjata musuh, barisannya tak terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota dan berlari di atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, lalu masuk melalui jendela seperti pencuri. Bumi gempa di hadapan mereka, langit berguncang. Matahari dan bulan menggelap, bintang-bintang memadamkan cahayanya. Allah memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya besar sekali, dan pelaksana firman-Nya kuat. Hari Allah itu besar dan sangat dahsyat. Siapa dapat menanggungnya? Sekarang juga, Demikianlah firman Allah. kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, dan kembalilah kepada Allah Tuhanmu, karena Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya, serta berbelas kasihan karena hukumannya atas kejahatan. Siapa tahu ia sudi berpaling dan berbelas kasihan, serta meninggalkan berkah, yaitu bahan makanan dan minuman, untuk dipersembahkan kepada Allah Tuhanmu. Tiuplah nafiri di Sion, khususkanlah puasa, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah rakyat dan sucikanlah jemaah itu. Himpunkanlah para tua-tua, kumpulkanlah kanak-kanak dan bayi-bayi yang menyusu. Biarlah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Biarlah para imam, yaitu para abdi Allah, menangis di antara serambi dan mazbah, serta berkata, Ya Allah, sayangilah umat-Mu. Jangan jadikan milik pusaka-Mu suatu celah, suatu ibarat di antara bangsa-bangsa. Mengapa orang harus berkata di antara suku-suku bangsa, di manakah Tuhan mereka? Maka Allah menjadi terusik karena tanahnya dan berbelas kasihan kepada umatnya. Allah menjawab dan berfirman kepada umatnya, Sesungguhnya, aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak, sehingga kamu akan kenyang dengan semua itu. Aku tidak akan lagi menjadikan kamu suatu celah di antara bangsa-bangsa. Tentara dari utara itu akan kujauhkan darimu, dan akan kuhalau ke tanah yang gersang dan sunyi sepi, barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan hal-hal yang besar. Jangan takut, hai tanah, bergembiralah dan bersukacitalah, karena Allah telah melakukan hal yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang liar, karena padang-padang rumput di padang belantara telah bersemi. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Hai Bani Sion, bergembiralah dan bersukacitalah, karena Allah Tuhanmu. Karena Ia mengaruniakan kepadamu hujan awal musim dengan adilnya. Ia menurunkan hujan bagimu, hujan awal musim maupun hujan akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan akan dipenuhi gandum. Tempat-tempat pemerasan akan berlimpah dengan air anggur dan minyak. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang dilahap oleh belalang besar, belalang pelahap, belalang pemusnah, dan belalang pengerat, yaitu pasukanku yang besar,
yang kukirimkan ke tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sangat banyak sampai kenyang dan memuji nama Allah Tuhanmu yang telah melakukan keajaiban terhadapmu. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan tahu bahwa aku hadir di tengah-tengah Israel, dan bahwa akulah Allah, Tuhanmu, tidak ada yang lain. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Setelah itu, aku akan mencurahkan ruhku ke atas semua manusia, sehingga anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan pemuda-pemudamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas para hamba, baik laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan ruhku pada masa itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, berupa darah, api, dan tiang asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Allah yang besar dan dahsyat itu. Namun, setiap orang yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang-orang yang terluput seperti yang telah difirmankan Allah. Dan di antara orang-orang yang tertinggal akan ada orang-orang yang dipanggil Allah. Yoel pasal 3. Sesungguhnya pada masa itu dan pada waktu itu, ketika aku memulihkan keadaan Yuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka sehubungan dengan umatku dan milik pusakaku Israel, karena mereka mencerai-beraikan umatku di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Mereka membuang undi atas umatku, menyerahkan anak laki-laki demi perempuan sundal, dan menjual anak perempuan demi anggur, supaya mereka bisa minum. Apa pula urusanmu dengan aku, hai Tirus, Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu hendak mengadakan pembalasan terhadap aku? Kalaupun kamu membalaskan sesuatu terhadap aku, dengan cepat dan dengan segera, aku akan membalikan pembalasanmu itu terhadap kamu. Kamu telah mengambil perak dan emas milikku. Barang-barang berhargaku yang indah-indah kamu bawa ke kuil-kuilmu. Sedang Bani Yuda dan orang-orang Yerusalem kamu jual kepada Bani Yunani untuk menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu. Akan kujual anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, kepada Bani Yuda. Mereka pun akan menjual anak-anakmu kepada orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, karena Allah telah berfirman demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk berperang, kerahkanlah para kesatria. Biarlah semua pejuang mendekat dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah orang lemah berkata, "Aku perkasa." Bersegeralah datang, hai segala bangsa dari segala jurusan, dan berkumpullah di sana. Bawalah para kesatriamu turun, ya Allah. Biarlah bangsa-bangsa dikerahkan dan maju ke lembah Yosafat, karena di sanalah aku akan bersemayam untuk mengadili segala bangsa dari segala jurusan. Ayunkanlah sabit, karena tuayan sudah masak. Mari, mengiriklah,
karena tempat pemerasan anggur sudah penuh, tempat-tempat pemerasan anggur kelimpahan, karena besar kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Hari Allah sudah dekat di lembah penentuan. Matahari dan bulan menggelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Allah mengguruh dari Sion dan memperdengarkan suaranya dari Yerusalem. Langit dan bumi akan berguncang, tetapi Allah adalah tempat berlindung bagi umat-Nya dan benteng bagi Bani Israel. Maka kamu akan tahu bahwa Akulah Allah, Tuhanmu, yang bersemayam di Sion, gunungku yang suci. Yerusalem akan menjadi suci, dan orang asing tidak akan menyerbunya lagi. Pada waktu itu, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu. Semua alur sungai Yuda akan mengalirkan air. Sebuah mata air akan memancar dari bait Allah, lalu mengairi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi, dan Edom menjadi padang belantara yang sepi, karena kekerasan mereka terhadap Bani Yuda, karena mereka menumpahkan darah orang yang tak bersalah di negerinya. Tetapi Yuda akan dihuni untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalaskan darah mereka yang belum kubalaskan, karena Allah bersemayam di Sion.